Suatu pagi, seorang pria bernama Taki Tachibana terkejut ketika mendapati dirinya terbangun di dalam tubuh seorang wanita bernama Mitsuha Miyamizu. Ia merasa sangat terkejut dan langsung meraba-raba payudaranya. Ia juga melepas semua baju Mitsuha dan sangat terkejut ketika melihat apa yang terjadi pada dirinya. Pagi itu, Mitsuha sarapan bersama neneknya dan sang nenek berkata jika hari ini ia bertingkah normal, tidak seperti hari kemarin. Adiknya yang bernama Yotsuha memberitahu jika kemarin tingkah Mitsuha tidak normal, seperti sedang kesurupan setan. Setelah sarapan, Mitsuha pun berangkat ke sekolah. Di perjalanan, Mitsuha bertemu dengan temannya yang bernama Sayaka dan juga Teshi. Kedua temannya menceritakan jika mereka merasa sedikit terkejut karena kemarin mereka melihat Mitsuha bertingkah sangat aneh. Dan hari ini mereka merasa bersyukur melihat Mitsuha yang telah kembali normal. Saat sampai di sekolah, Mitsuha sangat terkejut ketika ia melihat ada tulisan "Siapa kamu?" di suatu halaman di dalam bukunya. Saat Mitsuha dipanggil oleh guru untuk menjawab pertanyaan, sang guru bertanya apakah Mitsuha ingat dengan namanya, karena pada saat kemarin Mitsuha tak ingat dengan namanya sendiri. Saat istirahat, Sayaka dan Teshi menceritakan kepada Mitsuha apa yang telah terjadi pada hari kemarin. Kemarin Mitsuha masuk sekolah tanpa mengikat rambutnya. Kemudian ia juga lupa di mana tempat lokernya sendiri. Mereka menganggap jika kemarin Mitsuha seperti orang yang sedang terkena amnesia. Mitsuha yang mendengarnya pun sangat terkejut. Ia merasa jika akhir-akhir ini ia sering mendapatkan mimpi yang aneh. Saat di rumah, Mitsuha belajar menganyam bersama neneknya. Ia menganyam sebuah tali yang bisa dipakai untuk mengikat sesuatu. Kemudian neneknya memberitahu kepada Mitsuha tentang asal-usul kota tempat tinggal mereka, yaitu kota Itomori. Neneknya menasehati agar Mitsuha tetap melestarikan budaya leluhurnya dan jangan sampai melupakan hal itu. Malam itu, Mitsuha dan adiknya yang bernama Yotsuha melakukan festival di kuil Miyamizu. Orang-orang pun menonton mereka dengan seksama. Di sana, Mitsuha dan Yotsuha melakukan persembahan untuk dewa dengan membuat sake. Sake tersebut terbuat dari nasi yang dikunyah lalu dimuntahkan ke sebuah wadah. Kemudian difermentasi menjadi sake suci yang dipersembahkan untuk para dewa. Sake suci tersebut dinamakan sebagai Kuchi Kamizake. Di sisi lain, suatu pagi Mitsuha sangat terkejut ketika ia bangun di dalam tubuh seorang pria. Ia sangat terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Mitsuha masuk ke tubuh seorang lelaki bernama Taki Tachibana. Taki tinggal bersama ayahnya di sebuah apartemen di kota Tokyo. Mitsuha berkali-kali merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu saat ia keluar rumah untuk berangkat ke sekolah, Mitsuha sangat terkejut dengan pemandangan kota Tokyo karena selama ini ia memimpikan hidup di kota tersebut. Lalu saat sampai di sekolah, ia dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Tsukasa. Ia pun salah memanggil namanya. Saat sedang istirahat, Taki lupa membawa bekal dan akhirnya teman-temannya pun memberikan sepotong roti berisi kroket ayam kepadanya. Saat pulang sekolah, Taki dan teman-temannya mampir ke sebuah kafe. Akan tetapi di sana, Taki merasa begitu senang dan berkata jika ia belum pernah ke kafe sebelumnya. Lalu saat selesai nongkrong, Taki ditelepon oleh atasannya untuk segera masuk shift kerja part-time. Akan tetapi setelah itu, Taki malah bertanya kepada teman-temannya di mana tempat ia bekerja. Mereka pun sangat kaget. Sesampainya di restoran Italia tempat Taki bekerja, di sana Taki sangat terkejut dengan pekerjaannya yang sangat banyak dan sibuk. Semua karyawan-karyawan di sana memarahi Taki karena pekerjaannya yang tak becus. Saat sedang sibuk itu, tiba-tiba seorang tamu memanggilnya. Tamu tersebut komplain kepada Taki jika pizza pesanannya terdapat tusuk gigi yang menempel di dalamnya. Akan tetapi Taki malah membela diri, dan hal tersebut pun membuat tamu itu sangat marah. Kemudian seorang pelayan senior bernama Okudera segera membantu Taki untuk mengatasi hal tersebut. Saat jam kerja sudah selesai, pelayan lain melihat rok Okudera sobek. Kemudian Taki segera menolong Okudera dan menjahit rok tersebut.
Taki mengatakan jika ia ingin berbalas budi kepada Okudera karena tadi telah menyelamatkannya dari tamu yang kurang sopan. Saat pulang ke rumah, Mitsuha yang berada di dalam tubuh Taki melihat-lihat isi HP Taki dan ia merasa iri dengan kehidupan Taki yang bahagia di kota Tokyo. Selain itu, Mitsuha juga jadi tahu jika selama ini Taki memiliki rasa suka kepada Okudera. Esok harinya Taki kembali ke tubuh aslinya dan ia terkejut dengan tulisan yang ada di tangannya serta pesan cinta yang secara tak sadar ia kirim ke Okudera. Sesampainya di tempat kerja, teman-temannya langsung melabrak Taki karena kemarin ia berani melangkahi mereka dengan mendekati Okudera. Taki yang tak tahu apapun merasa sangat terkejut. Sementara itu di tempat lain, Mitsuha juga sangat terkejut saat terbangun dari tidur dan melihat tulisan di tangannya. Orang-orang di sekitarnya pun juga berkata kepada Mitsuha jika kemarin ia bertingkah aneh. Kemarin, Mitsuha menendang meja saat ada teman-temannya yang menggunjing ayahnya di belakang. Ia juga melihat tulisan-tulisan di dalam bukunya sangat berbeda dan seperti ada orang lain yang mencoret-coretnya. Setelah itu, masing-masing dari Taki dan Mitsuha baru menyadari jika tubuh mereka saling bertukar di dimensi dan waktu yang berbeda. Mereka berdua bisa bertukar tubuh 2-3 kali dalam seminggu. Setelah itu, mereka berdua berencana menulis aturan di HP masing-masing untuk saling menjaga gaya hidup. Mitsuha melakukan pekerjaan Taki, sementara Taki menjalani kehidupan Mitsuha. Mitsuha selalu membuat terkejut orang lain dengan tingkahnya yang selalu luar biasa. Pagi itu saat di rumah, Mitsuha menonton berita di televisi yang menyiarkan akan terjadi fenomena komet jatuh bernama komet Tiamat. Setelah itu karena sekolah sedang libur, Mitsuha beserta nenek dan adik perempuannya pergi ke gunung untuk mengunjungi kuil Dewa Itomori. Kuil tersebut bernama kuil Miyamizu. Dalam perjalanan tersebut, sang nenek memberitahu kepada Mitsuha tentang musubi. Musubi adalah segala sesuatu yang mengalir, kemudian saling mempertemukan satu hal dengan hal yang lainnya. Hal tersebut berkumpul, lalu saling mewujudkan sesuatu. Musubi digambarkan seperti sedang menganyam tali. Mereka saling mempertemukan, kemudian berkumpul, lalu mewujudkan hubungan yang indah. Sang nenek berkata, hal tersebutlah yang dinamakan sebagai musubi. Musubi juga bisa terkait dengan waktu, minuman, makanan, atau apapun yang ada di dunia ini yang membuat seseorang saling terhubung dengan yang lainnya. Setelah mereka sampai di puncak gunung, mereka pun harus turun untuk sampai ke sebuah batu kecil tempat kuil Dewa Miyamizu. Di sana sang nenek menyuruh Mitsuha untuk mempersembahkan kuci kamizake yang tadi malam telah ia buat untuk Dewa Miyamizu. Saat perjalanan pulang, mereka melewati danau indah yang bernama Danau Katawaredoki. Katawaredoki memiliki arti, siapa kamu? Kemudian Taki terbangun dan menangis. Setelah itu ia melihat ponselnya dan mengetahui jika hari ini dia ada kencan dengan Okudera. Ia pun sangat terkejut dan segera pergi menemui Okudera. Dalam pesan tersebut tertulis jika mereka akan bertemu di depan stasiun pada pukul 10 siang. Akan tetapi di lain sisi, Mitsuha yang telah kembali ke tubuh aslinya merasa sedikit sedih ketika ia mengetahui Taki akan kencan dengan Okudera. Sementara itu, Okudera dan Taki pergi berkencan mengunjungi Tokyo Tower Building untuk melihat pemandangan indah dari atas sana. Setelah selesai, mereka pun mampir ke sebuah kafe estetik. Lalu saat akan pulang, Taki melihat foto Danau Katawaredoki yang dipajang di sebuah galeri. Entah mengapa secara tiba-tiba ia merasa sangat terkejut sekaligus sedih. Lalu saat Okudera hendak pulang, ia mengungkapkan jika ia merasakan Taki sedang jatuh cinta dengan orang lain. Okudera pun memahami perasaan Taki, kemudian ia pulang dengan perasaan yang damai. Sementara itu di tempat Mitsuha, hari ini adalah hari jatuhnya komet sesuai dengan pemberitaan yang telah diberitakan di televisi. Malam itu ia pergi berangkat ke festival musim gugur bersama dengan Sayaka dan Teshi. Saat berjalan menuju tempat diadakannya festival bersama Sayaka dan Teshi, Mitsuha tiba-tiba berlari ke arah tanah lapang, kemudian melihat indahnya komet yang jatuh.
Sementara itu di masa depan, setelah pulang dari kencan bersama Okudera, Taki juga sedang melihat komet yang jatuh. Kemudian ia juga sedang berusaha menelpon Mitsuha, akan tetapi telepon tersebut tak bisa tersambung. Setelah itu Taki dan Mitsuha tak pernah berganti posisi kembali. Karena tak bisa dihubungi, Taki pun menggambar tempat tinggal Mitsuha dan ia berencana akan pergi ke tempat tersebut. Saat Taki sampai di stasiun, Tsukasa dan Okudera tiba-tiba datang untuk menemaninya. Mereka bertiga pun pergi mencari tempat tinggal Mitsuha. Kemudian Okudera dan Tsukasa sangat terkejut karena ternyata Taki tak mengetahui tempat tinggal Mitsuha secara pasti dan ia hanya mencarinya berbekal dengan gambar yang ia ingat dari dalam mimpinya. Setelah mereka bertiga berjuang seharian mencari tempat tersebut, mereka pun tak menemukannya. Akan tetapi, saat mereka mampir di sebuah restoran ramen, sang pemilik restoran mengenali gambar yang dibawa oleh Taki. Dan ternyata gambar tersebut adalah gambar kota Itomori. Itomori adalah kota mati yang telah hancur sejak 3 tahun lalu karena adanya komet yang jatuh ke kota tersebut. Mendengar hal tersebut, Taki pun sangat tak percaya. Ia pun langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat pesan-pesan yang dikirim oleh Mitsuha. Akan tetapi pesan-pesan tersebut telah hilang tanpa jejak. Mereka bertiga pun pergi dan mencari informasi tentang kota Itomori di tempat lain. Malam itu, mereka bertiga menginap di sebuah motel yang dekat dengan kota Itomori. Di sana, Taki berusaha keras untuk mencari tahu tentang Mitsuha dan juga kota Itomori. Saat Okudera sedang menenangkan Taki, Taki bercerita kepada Okudera tentang penjual gelang anyaman yang pernah ia temui. Penjual tersebut mengatakan jika anyaman adalah perwujudan dari sesuatu yang saling terhubung, kemudian menghasilkan sesuatu yang indah dan hal tersebut dinamakan dengan waktu. Okudera pun berusaha memahami perasaan yang sedang dirasakan oleh Taki. Pagi harinya, Taki pergi meninggalkan Okudera dan Takashi di hotel untuk mencari kota Itomori sendirian. Ia diantar oleh pemilik restoran ramen yang kemarin sempat ia kunjungi. Akhirnya setelah kemarin berusaha keras mencari informasi tentang kota Itomori, Taki pun tiba di kota tersebut dengan pengetahuan yang lebih luas. Di sana ia melihat ada kuil Dewa Miyamizu yang sempat ia kunjungi ketika menjadi Mitsuha untuk meletakkan kunci Kamizake yang telah Mitsuha dan adiknya buat. Taki pun masuk ke kuil tersebut. Kemudian ia mengambil kunci Kamizake milik Mitsuha lalu meminumnya. Setelah itu Taki terpental jauh menuju kota Itomori saat sebelum hancur dihantam oleh meteor. Di sana Taki diperlihatkan masa kecil Mitsuha, di mana saat itu ibunya meninggal ketika Mitsuha dan Yotsuha masih kecil. Kemudian ayahnya yang diwajibkan untuk menjadi pewaris kuil Miyamizu menolak mengemban amanah tersebut dan ia pergi untuk menjadi wali kota. Mulai saat itu Mitsuha dan Yotsuha tinggal bersama neneknya yang kental dalam mengajarkan budaya leluhur. Malam itu saat festival musim gugur akan diadakan di kota Itomori, Mitsuha melihat komet jatuh. Lalu ia mendengar bisikan dari Taki untuk segera pergi dari tempat tersebut. Mitsuha pun bangun dari tidurnya dan ia merasa terharu ketika melihat dirinya selamat dari kejadian tersebut. Setelah itu saat Mitsuha akan berangkat ke sekolah, ia menyaksikan berita yang menyiarkan jika komet Tiamat akan jatuh pada malam ini. Kemudian neneknya datang dan menceritakan kepada Mitsuha tentang mimpi aneh yang keluarganya alami secara turun-temurun pada saat mereka masih muda. Lalu Mitsuha segera menyadari jika mimpi tersebut terjadi pada hari ini. Ia pun segera memberitahu neneknya jika meteor yang jatuh akan menimpa kota Itomori dan menghancurkan kota tersebut. Ia menyuruh neneknya untuk pergi dari kota itu secepatnya dan menyelamatkan diri. Akan tetapi neneknya tentu saja tak percaya dengan apa yang Mitsuha bicarakan. Ia pun segera mencari Teshi dan Sayaka, kemudian berencana melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Kemudian saat Mitsuha membujuk ayahnya yang bekerja sebagai wali kota agar mau mengevakuasi warga dari kota Itomori dan dari bencana komet yang akan jatuh, ayahnya pun menolak dengan sangat keras dan tidak percaya dengan apa yang Mitsuha bicarakan. Setelah itu Mitsuha melihat ke arah gunung tempat
tempat danau Kataware Doki berada. Ia pun segera pergi ke sana untuk menemui Taki yang datang dari masa depan. Sementara itu di masa depan, Taki sudah terbangun dari pingsannya saat meminum Kuchi Kamizake milik Mitsuha yang berada di kuil Miyamizu. Taki pun segera keluar dari kuil tersebut dan melihat seluruh kota Itomori telah hancur. Di masa lalu, Mitsuha terus berlari ke arah danau Kataware Doki untuk menemui Taki. Akan tetapi saat di perjalanan, Mitsuha teringat saat kemarin ia pergi ke Tokyo untuk mengunjungi Taki. Ia pergi ke Tokyo mengunjungi Taki karena akhir-akhir ini ia dan Taki tak bisa bertukar tubuh lagi. Di sana ia berusaha menghubungi Taki, akan tetapi nomor Taki tak bisa dihubungi. Lalu saat akan kembali ke Itomori, di dalam kereta Mitsuha bertemu dengan Taki. Kemudian ia pun menyapa Taki. Akan tetapi saat itu Taki belum mengenal Mitsuha, dan ia malah menganggap Mitsuha sebagai cewek yang aneh. Kemudian, saat akan keluar dari kereta, Taki tiba-tiba menanyakan nama Mitsuha, dan Mitsuha pun segera memberitahu namanya sambil melemparkan tali ikat rambut anyaman miliknya kepada Taki. Di masa lalu, Mitsuha pun masih berusaha keras menuju danau Kataware Doki tempat Taki berada. Di sana, mereka berdua pun saling mencari satu sama lain, namun dalam waktu dan dimensi yang berbeda. Taki datang dari masa depan, sementara Mitsuha datang dari masa lalu. Setelah berkeliling-keliling dan mendengar suara satu sama lain, secara ajaib mereka pun bisa bertemu. Taki menjelaskan jika ia bisa ke sini karena telah meminum Kuchi Kamizake milik Mitsuha dari masa lalu yang telah menjadi sake suci. Taki juga mengatakan ikat rambut anyaman milik Mitsuha yang ia beri di masa lalu masih ia simpan dengan baik. Agar tak lupa dengan nama masing-masing, mereka pun saling menulis nama di tangan masing-masing. Akan tetapi saat akan menulis, pena yang dipegang oleh Mitsuha pun jatuh dan menghilang. Seketika, Taki tak ingat dengan nama Mitsuha, dan Mitsuha pun tak ingat dengan nama Taki. Sementara itu, di masa lalu, Mitsuha masih melakukan misi penyelamatan kota Itomori dari bencana komet jatuh yang akan menghancurkan kota tersebut. Kemudian secara kebetulan saat itu semua lampu di kota Itomori padam karena ada sebuah ledakan yang terjadi di dekat hutan. Kemudian Sayaka segera menjalankan rencana dengan menyiarkan sebuah peringatan di setiap speaker dan menyuruh semua warga untuk pergi dari kota Itomori dan mengungsi ke lain tempat. Sementara di kantor wali kota, ayah Mitsuha sangat marah mendengar pengumuman yang disiarkan karena pengumuman tersebut bukan pengumuman resmi dari pemerintah. Ia pun segera menyuruh bawahannya untuk segera mencari sumber dari pengumuman tersebut. Kemudian setelah itu, meteor-meteor Tiamat itu pun jatuh dengan sangat cantik dan meledakkan kota Itomori. Di masa depan, saat Taki belum mengenal Mitsuha, ia melihat kejadian tersebut dari balkon apartemennya secara antusias. Sementara itu, di Itomori, Mitsuha berlari menuju kantor ayahnya dan segera memperingatkan ayahnya dari bencana tersebut. Bagi orang lain dan juga Taki yang saat itu belum mengenal Mitsuha, melihat pemandangan meteor jatuh di atas langit adalah seperti melihat pemandangan indah dalam mimpi yang menjadi kenyataan. Semua orang terpesona dengan keindahan tersebut. Akan tetapi bagi Mitsuha yang saat itu sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kotanya, hal tersebut merupakan bencana dan musibah yang bisa meluluh lantakan orang-orang di sekitarnya dan juga kota tempat tinggalnya yang sangat ia cintai. Di masa depan, saat Taki pulang dari melamar kerja, ia mengeluh jika selama ini ia selalu mencari sesuatu dan selalu mengejarnya. Akan tetapi ia tak pernah kesampaian. Ia telah melamar kerja di beberapa tempat, akan tetapi ditolak dan tidak diterima. Kedua temannya pun telah mendapatkan pekerjaan yang mapan dengan sangat mudah. Taki berkata jika ia sangat lelah, sampai kemudian ia menemukan sebuah artikel tentang bencana di kota Itomori, dan entah mengapa hatinya sangat tertarik dengan hal tersebut. Taki merasa jika ia sedang mencari seseorang yang entah di mana keberadaannya dan entah siapa orangnya. Sampai suatu hari, Taki melihat Mitsuha di sebuah kereta. Mereka pun saling bertatapan dan juga sama-sama terkejut. Mereka merasakan perasaan seolah-olah sudah kenal dari waktu yang lama. Kemudian mereka pun saling berlari dan mengejar, sampai di mana mereka pun sampai di persimpangan jalan dan saling bertemu di sebuah tangga yang indah di sisi jalan. Saat itu Taki berjalan naik ke atas tangga dan Mitsuha berjalan turun ke bawah tangga.
Kemudian, Taki tiba-tiba memanggil Mitsuha dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Mitsuha pun segera menjawab, "Ya, mereka pernah bertemu di masa lalu." Kemudian mereka pun sangat bahagia dan saling menanyakan namanya masing-masing. Dan ending pun berakhir dengan sangat indah dan bahagia.